Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadur Rahma dengan NIM 21188201001, mahasiswi dari Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan problematika bahasa Indonesia dalam bidang semantik, yaitu ambiguitas. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang, atau representasi lain. Problematika bahasa dalam bidang semantik. Bahasa menjadi alat komunikasi antar manusia yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal merupakan cara berkomunikasi menggunakan bahasa lisan yang diucapkan secara langsung. Komunikasi nonverbal merupakan cara berkomunikasi tanpa mengeluarkan kata-kata melainkan menggunakan gerakan wajah, simbol, dan sebagainya. Setiap terjadinya komunikasi tidak jarang dijumpai kesalahan-kesalahan di dalamnya, termasuk kesalahan berbahasa dalam tataran semantik, yaitu ambiguitas. Pengertian ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Konsep ini tidak salah, tetapi juga kurang tepat sebab tidak dapat dibedakan dengan polisemi. Polisemi juga bermakna ganda, hanya saja kegandaan makna dalam polisemi berasal dari kata, sedangkan kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frasa atau kalimat. Di samping terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Ambiguitas dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ambiguitas fonetik, 2. Ambiguitas gramatikal, dan ketiga ambiguitas leksikal. Yang pertama, ambiguitas fonetik. Ambiguitas pada tataran fonetik muncul akibat berbarunya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan. Kata-kata yang membentuk kalimat jika dilafalkan terlalu cepat dapat mengakibatkan keraguan maknanya, misalnya kata beruang yang berarti mempunyai uang atau nama binatang. Yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Pada tataran ini, ambiguitas dapat dilihat dari dua alternatif. Alternatif pertama adalah ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal pada tuturan morfologi atau proses morfomis yang mengakibatkan perubahan makna. Misalnya pada kata pemukul dapat bermakna ganda, orang yang memukul, atau alat untuk memukul. Demikian pula kata penidur bisa bermakna obat yang menyebabkan tidur ataupun sifat tidur itu sendiri. Alternatif yang kedua adalah ambiguitas pada frasa yang mirip. Setiap atau yang membentuk frasa sebenarnya jelas, tetapi kombinasinya mengakibatkan maknanya dapat diartikan lebih dari satu pengertian. Misalnya frasa orang tua dan lampu hijau dapat bermakna ganda, orang yang tua atau ibu atau bapak. Sedangkan pada frasa lampu hijau bisa diartikan diizinkan atau lampu yang berwarna hijau. Yang ketiga, ambiguitas leksikal. Setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Dalam tataran leksikal, ambiguitas dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, adanya gejala polisemi. Misalnya kata haram dalam bahasa Indonesia dapat bermakna 1. Terlarang, tidak halal. Haram hukumnya apabila makan daging babi. Yang kedua, suci, tidak boleh dibuat sembarangan. Tanah haram atau Masjidil Haram itu adalah semulia-mulia tempat di bumi. Segi kedua adalah homonom, yaitu kata-kata yang sama bunyinya. Misalnya pada kata bulan, nama kalender atau nama satelit. Segi kedua ini tidak menimbulkan ambiguitas apabila dilihat penggunaannya dalam konteks. Itulah tadi presentasi dari saya tentang problematika dalam tatanan semantik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.